Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan keistimewaan pupuk organik racikan saya ya teman-teman. Ini racikan saya khusus spesial saya bongkar sekarang. Kenapa kemudian saya setiap kali melakukan proses penanaman cabai tidak pernah ada yang mengalami layu bakteri dan layu fusarium ya. Simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman bisa meniru cara ini agar nantinya tanaman cabai ke depan tidak ada yang mengalami busuk batang, layu fusarium, layu bakteri dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya ya, ketika kita salah melakukan proses pemberian pupuk dasar, itu akan terjadi berbagai macam dampak negatif yang akan ditimbulkan. Salah satunya adalah ketika tanaman cabai kita sedang berbuah lebat, tiba-tiba tanaman cabai tersebut mati ya teman-teman. Ini akibat salah dalam proses pengolahan lahan ya teman-teman. Saya akan spill ya bahan-bahannya terlebih dahulu. Tapi untuk menyebutkan bahan-bahannya yang saya lakukan, kita cek dulu untuk proses penanaman cabai kali ini ya teman-teman. Ini 0 hari setelah tanam. Ya teman-teman, ini 0 hari setelah tanam. Ini tanaman cabai rawit hijau Bara F1 produk panah merah. Jadi 0 hari setelah tanam bentuknya seperti ini. Ya. Ini populasi yang akan saya tanam, ini belum selesaikan satu sebelah lagi, dan ini yang sudah selesai. Kita sepil untuk bedengannya. Nah ya teman-teman, ini 0 hari setelah tanam, tampak seperti ini. Jadi kita menggunakan ya, orang lain kan menggunakan sedotan, kalau saya menggunakan janur kelapa ya teman-teman, daun kelapa seperti ini. Jadi keistimewaan pupuk yang saya racik ya, jadi kita bisa langsung ditaruh di atas ini tidak masalah, karena memang fermentasinya sudah 100% clear, sudah 100% bagus ya teman-teman. Nah, simak terus videonya sampai selesai, nanti bahannya akan saya spill, saya sebutkan satu persatu ya teman-teman, sambil kita jalan mengecek tanaman cabai Bara F1 produk panah merah yang saya tanam ya teman-teman. Nah, ini jadi memang sudah waktu sore asar, 1 hari setelah tanam. Seperti biasa penampakannya kurang bagus, tetapi ke depan ini penampakannya akan jos ya teman-teman, akan sangat-sangat subur, luar biasa bagus. Meskipun kondisinya 0 hari setelah tanam seperti ini ya. Oke, kita sepil untuk bahan-bahannya ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Nah, jadi untuk bahannya ya teman-teman, kita ke bahan pokok utama dulu untuk racikan pupuk dasar yang saya buat. Yang pertama adalah kotoran ayam jenis petelur, itu pertama ya teman-teman. Kemudian setelah itu kotoran ayam petelur dicampur dengan kotoran kambing. Kemudian sekam padi bakar, kemudian dolomit, kemudian molase, kemudian IM4. Kalau teman-teman menggunakan trichoderma itu akan lebih bagus ya teman-teman. Dan kemudian jika teman-teman menambahkan puradan pun di sini akan lebih sangat-sangat bagus. Dan kita melakukan proses fermentasi sehingga untuk kotoran kambing kan biasanya dia bulat-bulat ya, belum hancur seperti ini. Tapi karena memang kita melakukan fermentasinya itu adalah 2-3 bulan, sehingga kita melakukan proses pengaplikasian pada tanaman secara langsung pun ini jelas-jelas sangat-sangat sudah bisa ya teman-teman. Nah, ini adalah rahasianya dibongkar untuk kesempatan hari ini. Bisa disimak pada video-video sebelumnya. Setiap kali saya melakukan proses budidaya tanaman cabai selama 9 tahun, kenapa bang tidak pernah ada yang layu atau layu bakteri atau busuk batang? Nah, ini adalah proses pengolahan lahan dan pemberian pupuk dasar yang baik dan benar. Terlebih jika teman-teman menggunakan
pupuk kimia secara berlebih-lebihan itu akan sangat dampaknya luar biasa terhadap tanaman cabai yang teman-teman miliki, sehingga untuk dampak layunya ya teman-teman, untuk dampak layunya sehingga pH tanah tersebut gampang sekali drop diakibatkan pupuk kimia. Nah, disitulah terjadi layu pada tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Dan sebaik apapun, sebanyak apapun pupuk kimia yang teman-teman berikan terhadap tanaman cabai, itu akan lebih bagus teman-teman menggunakan ini ya, menggunakan pupuk dasar kotoran hewan ya teman-teman, jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Karena untuk pupuk kimia itu memang dampaknya hanya sementara, tetapi dengan menggunakan pupuk dasar seperti ini pada tanaman cabai akan sangat bagus, dan dampak ke depan lahan yang kita miliki meskipun beberapa kali melakukan proses penanaman itu tetap bagus ya teman-teman, untuk lahan yang teman-teman miliki itu. Dan kemudian kita bahas untuk proses takarannya atau dosis pemberian pupuk organik kotoran hewan yang saya racik ini ya teman-teman. Jadi kalau saya ya, untuk satu lubang tanam saya menggunakan sekitar 0,5 kilogram ya teman-teman. 0,5 kilogram itu akan sangat lebih bagus, karena untuk melakukan proses 2 kali penanaman. Penanaman pertama menanam cabai, kemudian penanaman berikutnya adalah menanam terong. Jadi untuk 1 kali pemberian pupuk dasar ini sudah cukup untuk 2 musim tanam ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam bongkar tips rahasia membuat pupuk organik, pupuk dasar tanaman cabai yang baik dan benar ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar tentang tata cara budidaya tanaman horti ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Tetap semangat, tetap optimis terhadap petani. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.